Shalom Bapak Ibu semuanya, diberkati Tuhan, amin. Gimana kabarnya ini Bapak Ibu? Ada sukacita? Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami memberi nama yang kudus Tuhan, kami datang, kami ucap syukur Tuhan. Jika pada hari ini kau masih berikan kesempatan Tuhan untuk kami datang dalam hadirat-Mu, kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami persiapkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami dapat datang, untuk kami dapat memuji menggunakan nama-Mu Yesus. Karena hanya Engkau saja Tuhan yang kami agungkan dan kami berikan Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap ibadah kami, mulai dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Dan hanya Engkau saja yang memimpin jalan ibadah ini Tuhan Yesus. Pujilah memperbaikkan nama Tuhan kami sudah berdoa Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita.
percaya Tuhan, kasih sayangmu sungguh luar biasa Bapa. Mari Bapak Ibu, kita masuk lebih dalam. Yes. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu
Amin. Berikan tos salam kanan kiri, katakan engkau luar biasa. Siap untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang percaya bahwa Allah kita sungguh besar, Allah kita sungguh luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita. Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu
memuji Tuhan, amin. Oke. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang tadi akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
malam hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan pada malam hari ini. Biar Engkau memuaskan setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini memenuhi setiap kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat malam hari ini Tuhan.
Kami percaya biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih hati kami Tuhan, boleh Kau taburi dengan firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas pada saat malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau, dan boleh memberkati setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sedih Tuhan akan dihiburkan malam hari ini. Yang saat ini sedang susah Tuhan akan berikan kekuatan baru buat setiap kami. Atau mungkin yang sakit Tuhan akan sembuhkan malam hari ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Buat kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini, supaya kami boleh mendengar apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya akan percaya kabar kita luar biasa. Bapak Ibu sehat malam hari ini? Puji nama Tuhan. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita boleh sehat pada saat malam ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema tentang iman yang menguatkan setiap kita hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu terkasih, Tuhan ingin supaya setiap kita orang percaya memiliki iman yang kuat hari-hari ini. Iman yang tangguh hari-hari ini dalam menghadapi situasi atau keadaan yang mungkin tidak menentu dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya malam ini Tuhan pengen supaya iman kita kuat, supaya iman kita tangguh di dalam menghadapi ekonomi saat ini. Bapak terkasih, siapa yang gak takut menghadapi ekonomi? Siapa yang saat ini merasa khawatir dalam menghadapi situasi ekonomi seperti ini? Tetapi pada saat ini Tuhan menguatkan buat setiap kita harus memiliki iman yang kuat di dalam menghadapi situasi dalam hidup kita hari-hari ini. Dan Tuhan pengen supaya setiap kita jadi anak Tuhan jangan males-malesan, amin. Tetapi memiliki sesuatu kekuatan yang luar biasa di dalam kita melayani Tuhan. Jadinya gini Bapak Ibu. Jadi orang itu jangan jadi suam-suam kuku. Artinya nggak panas, dingin nggak dingin. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan buat setiap kita jadilah orang Kristen yang selalu kuat di dalam Tuhan, yang selalu memiliki kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Hari-hari ini iblis itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu disibukkan dengan kegiatan sehingga Bapak Ibu lupa dengan Tuhan hari-hari. Tetapi Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, meskipun kita sibuk, meskipun kita repot, tetapi Tuhan pengen supaya kita memiliki iman yang kuat hari-hari ini. Amin. Ceplek kanan kirimu, miliki iman yang kuat. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan pengen supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh dalam menghadapi apapun dalam hidup kita. Ekonomi boleh susah, perekonomian boleh susah, tetapi kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang selalu memberikan yang terbaik buat kita. Di saat kita butuh, Tuhan kasih. Amin. Di saat kita butuh sesuatu, Tuhan kasih sesuai dengan apa yang jadi takaran kita. Dan kita jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu jadi orang Kristen itu yang radikal. Artinya kalau engkau minggu, ayo ke gereja Bapak Ibu. Ojo repot karpe dewi. Kalau engkau mikir repot, misalkan Bapak Ibu, engkau masih diberikan kesempatan biar Tuhan tidak apa-apa. Tetapi kalau pas jenengan tidak datang,
tiba-tiba ada pengangkatan. Piye Bapak Ibu? Hari-hari Bapak Ibu, repot ndak repot, kita luangkan waktu untuk Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, sebuah kesetiaan kita sama Tuhan dibuktikan kita setia sama di gereja ini. Kita akan mau baca sama-sama dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita mau baca sama-sama dengan bangkit berdiri. Ibrani 11 ayat yang pertama kita baca dengan sekeras-kerasnya. Bila firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, boleh memberikan semangat yang baru buat setiap kehidupan kita yang mungkin hari ini mengalami letih lesu. Tetapi firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Kita mau baca 3, 2, 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Katakan amin. Saya ulangi Bapak Ibu. Silakan duduk. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu bisa lihat Tuhan, tetapi Bapak Ibu percaya Tuhan, itu yang luar biasa. Meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita percaya karyanya luar biasa dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Jadi dalam firman ini mengajarkan buat setiap kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun kita tidak lihat Tuhan, tapi percaya mukjizatnya nyata buat setiap kita. Amin. Jadi sampai hari ini pun saya percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Kita bisa gemuk saat ini, kita bisa diberkati. Saya lihat Mbak Yem tadi, saya kaget Bapak Ibu. Dulu sampai sekarang wajahnya bodoh. Jadi awet nom, awet sukacita. Jadi Bapak Ibu, orang yang di dalam Tuhan saya percaya hidupnya selalu ada sukacita. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita tidak melihat Tuhan, tapi percayalah bahwa segala perkara telah diberikan segala sesuatunya yang terbaik buat Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalkan doa sama Tuhan, apa yang Bapak Ibu harapkan sampai hari ini misalkan belum dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu masih percaya sama Tuhan? Wah, luar biasa imannya. Kadang Bapak Ibu di luar sana, kita sudah doa sama Tuhan, tapi harapannya tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang kita sering mengecewakan Tuhan. Tetapi pada saat ini, apapun yang Bapak Ibu pergumulkan, meskipun belum dijawab Tuhan, tetap percayalah sama Tuhan. Dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kita. Bapak terkasih, saya akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, yaitu tentang iman. Jadi Bapak Ibu, banyak di luar sana sudah mulai berguguran iman-iman percaya sama Tuhan. Karena apa? Kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, meskipun kondisi Bapak Ibu tidak baik-baik saja hari-hari ini, meskipun kondisi Bapak Ibu kantongnya lagi kempes, nggak apa-apa, percaya. Di saat kau memiliki iman yang besar hari-hari ini, meskipun kau masih punya uang 10.000 aja, guyu, tetap bersyukur sama Tuhan. Amin. Bisa Bapak Ibu? Kak Jody bisa bersyukur? Bisa. Pak Deborah bisa? Puji Tuhan. Mas Ewannya bisa? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, meskipun kantongmu Bapak Ibu kempes hari-hari ini, tidak punya uang meskipun 10.000 saja, tetap mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Karena itu bukti iman kita sama Tuhan. Di saat kau memiliki iman yang besar, maka segala sesuatunya. Di saat kau punya masalah, engkau punya pergumulan, tepat pada waktunya Tuhan memberikan jalan keluar. Siapa yang tidak punya masalah hari ini? Semua pasti punya masalah, Ibu tadi. Saya pun juga punya masalah. Tetapi gimana kita bisa menyikapi masalah itu dengan sukacita? Jadi Bapak Ibu dengan punya masalah, ojo ngetoke punya masalah. Guyu ya wis pokoknya enjoy aja sama Tuhan. Di saat gimana pura-pura bahagia.
Jadi bahagia itu jangan dipura-pura Bapak Ibu. Nah, dengan bahagia ya bahagia. Cuma kan Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu bahagia, saya percaya itu adalah bukti tangan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, iman adalah kepercayaan atau keyakinan. Namun dalam kekristenan iman bukan memiliki makna yang lebih dalam, tetapi iman adalah keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, iman bukan hanya percaya dengan pikiran kita, tetapi juga sebuah tindakan mencerminkan kepercayaan itu. Artinya gini Bapak Ibu, di saat kau sudah doa sama Tuhan, meskipun kondisinya apa yang kau harapkan tidak dijawab oleh Tuhan, garis bawahi Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan bukan tidak menjawab. Tetapi kadang kita sebagai manusia pengennya segala apa yang kita utarakan sama Tuhan dijawab sama Tuhan. Tetapi pada kesempatan ini, meskipun doamu belum dijawab, meskipun pergumulanmu belum diberikan jalan keluar oleh Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Di saat kau mempercayakan hidupmu sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan itu selalu ada. Jadi segala sesuatunya Tuhan tuh pepetkan supaya kita memiliki iman yang kuat hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tuh kadang mepet, kadang mepet pol. Tetapi Tuhan mengajarkan buat kita, meskipun kepepet tidak mepet. Jadi Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tuh selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Di sini tuliskan, Yesus mengajarkan iman adalah suatu tindakan percaya, penyangkalan diri di mana kita tidak lagi mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri, tetapi kita melekatkan diri kepada kuasa dan janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sudah percaya sama Tuhan, ojo berusaha mengandalkan kekuatanmu. Meskipun jenengan pinter, meskipun jenengan saat ini diberkati Tuhan, tetapi kita jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas hari-hari, tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Ibrani 11:1 ini berarti iman adalah dasar hidup kita sebagai orang percaya, dan iman adalah keyakinan kita akan Tuhan meskipun belum melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, meskipun kau belum melihat sesuatu harapan di depanmu, tetap kau percaya sama Tuhan. Meskipun kau tidak bisa melihat masa depanmu, kau cerah pandang, tetapi percayakan hidupmu sama Tuhan sampai hari ini, dan masa depanmu pada Tuhan. Saya percaya, di saat kita percaya sama Tuhan, anak cucu kita tidak akan pernah kekurangan. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta, tetapi anak cucu kita boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Kita akan belajar di sini Bapak Ibu, mengapa iman itu penting dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, mengapa iman itu penting? Yang pertama adalah iman adalah pegangan hidup kita. Artinya iman adalah seperti pondasi atau dasar dalam hidup kita. Nek jenengan tidak punya iman, tidak punya percaya sama Tuhan, hidupmu tidak ada arah tujuan. Tetapi kalau kau punya iman sama Tuhan, saya percaya ada tujuan ke depannya dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau tidak punya Tuhan, betapa engkau pusing menjalani hidup ini. Amin. Tapi kalau kau punya Tuhan hari ini, saya percaya meskipun kadang pontang-panting, tetapi kita percaya kalau kita punya Tuhan, Tuhan yang akan berikan kekuatan buat kita. Meskipun kadang tertatih-tatih dalam hidup kita, tetap percaya bahwa Tuhan akan pegang setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, imanlah pondasi dasar dari kehidupan kita. Bayangkan kalau kita hidup kita tanpa iman, kita akan mudah goyah ketika punya masalah. Bapak Ibu, bersyukurlah kalau kau masih punya iman kepada Yesus. Di saat kau mengalami badai hidup, kalau kau masih punya iman, masih ada pengharapan kita sama Tuhan. Tetapi kalau kau tidak punya iman hari-hari ini, di saat goncangan datang, masalah datang, engkau akan muluk-muluk menghadapi hidup ini. Tetapi di saat kau punya pondasi imanmu di hadapan Tuhan, arep diwolak-walik, arep mungkin digulung seperti ombak, tetapi iman itu akan membawa kamu
kepada sebuah pengharapan kita sama Tuhan. Iman memberikan kita kekuatan dan tetap berdiri teguh meskipun situasi sulit yang kita hadapi hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kau tidak punya Tuhan, kalau kau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau bisa stres hari-hari ini. Tapi di saat kau punya Tuhan, engkau Tuhan yang bisa kamu andalkan hari-hari. Saya percaya meskipun situasi tidak baik hari ini, kalau kita punya Tuhan, Tuhan selalu memberikan pengharapan dan tujuan dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita berjalan dengan iman, kita percaya pada percaya pada Allah, dan kita sembah maupun memberikan segala hal yang baik. Artinya gini Bapak Ibu, di saat kita percaya sama Tuhan yang kita sembah, maka segala sesuatunya yang tidak baik, Tuhan akan ganti dengan hal-hal yang baik. Amin. Meskipun kau hari ini sedang mengalami situasi yang tidak baik, aku nggak kuat loh Pak, kondisi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, semuanya mengalami. Bukan Bapak Ibu saja, saya pun juga mengalami. Dan semua di Indonesia ini pasti mengalami situasi yang sama. Tetapi kalau kita punya fondasi iman yang benar, kita punya fondasi iman yang kuat hari-hari ini, saya percaya Tuhan akan memampukan setiap kehidupan kita. Tapi jangan pernah menyerah dengan keadaan ini. Makanya Bapak Ibu, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, karena kita semua adalah tubuh Kristus. Jenengan mendoakan saya mendoakan jenengan mendoakan sesama kita, supaya jemaat di tempat ini memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Meskipun badai, tetapi kita tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatunya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, tanpa iman, orang itu bisa merasa putus asa. Pernah mengalami putus asa Bapak Ibu? Ngeluh dalam hidup, wes koyo urip kok koyo ini tuh, kok abot toh? Pernah mengalami itu Bapak Ibu? Saya percaya setiap kita pernah mengalami situasi seperti itu. Tetapi kalau engkau punya Tuhan, kau tidak akan pernah mengalami putus asa dalam hidup. Karena penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Detik demi detik, hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menuntun kita untuk kita selalu hidup bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus percaya pada Tuhan dalam segala aspek hidup kita, baik besar maupun kecil. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu, nek jenengan punya masalah, ojo gendong dewi masalah. Nek jenengan punya beban hari ini, ojo jenengan pikul sendiri, karena kita punya Tuhan. Di saat kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, maka saya percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Bapak Ibu masih bisa makan 3 kali sehari. Puji Tuhan, itu bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan bisa 4 kali, 5 kali, itu bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami, bahwa iman adalah fondasi dalam hidup kita, bahwa iman adalah pegangan hidup kita hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bersyukurlah punya Yesus. Bersyukurlah punya Yesus hari-hari ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, depan kami ada sebuah warung. Setiap hari orang membicarakan tentang masalah ekonomi. Susahnya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita adalah anak-anaknya Tuhan, saya sama istri cuma kalau dengar hanya mesem saja. Artinya kenapa Bapak Ibu? Di saat kita memilih Yesus sebagai Tuhan kita, maka hidup kita tidak sama dengan hidup mereka yang di luar sana. Amin. Meskipun mereka susah, tetapi kita masih diberkati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini bersyukurlah be Tuhan. Kamu bisa di titik seperti ini tuh bukan karena kekuatan Bapak Ibu, tetapi semuanya karena pemberian Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita bisa banggakan tidak ada. Semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan agar iman kita bisa bertumbuh. Bapak Ibu, nek jenengan diizinkan masalah mbek Tuhan, seneng apa seneng? Seneng apa susah Pak? Seneng tenan.
Kalau Mas Yogi dikasih izinkan Tuhan kasih masalah pergumulan, seneng apa seneng? Apa tidak seneng Mas Yogi? Hah? Seneng-seneng susah. Kalau Mas Beni, nek Tuhan izinkan masalah datang ke jenengan keluarga jenengan seneng apa susah? Seneng, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, di saat Tuhan izinkan masalah datang dalam hidupmu, baik masalah apapun, tetap seneng oleh Tuhan. Dan saya percaya di saat Tuhan izinkan masalah datang, itu supaya iman kita di dalam Tuhan semakin kuat. Jadi kalau iman kita kuat, apapun tantangan dalam hidupan kita percaya, terima kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat Tuhan izinkan masalah datang, gak usah ngersulo karo Tuhan. Loh Tuhan, masalah dek kaya romban loh Tuhan, kok mau keizin masalah lagi? Tetap bersyukurlah sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kadang Tuhan izinkan masalah mungkin ekonomi, Tuhan kasih kesehatan, ekonomi ini kadang rodok mendik-mendik. Tuhan kasih mungkin ekonominya lowacan, loro-loronan. Mau Bapak Ibu? Jenengan duwe wakil loronan mau? Pasti tidak mau. Semuanya pengennya hidupnya sehat, diberkati Tuhan, dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi Bapak Ibu, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita supaya iman kita menjadi kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita melewati kesulitan dengan iman, maka kita akan melihat bahwa Tuhan setia dan selalu bersama kita. Jadi Bapak Ibu, ojo pernah pikiran Tuhan meninggalkan kita. Jangan punya pikiran kalau Tuhan itu meninggalkan kita. Meskipun kadang kita sendiri, koyaknya Tuhan kok gak ada toh. Aku wis ning gereja setiap minggu loh. Aku wis doa mbek Tuhan loh. Kok sing ngene-ngene to uripku. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan ada di samping Bapak Ibu. Di saat Tuhan ada di samping Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan pengen supaya Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetapi tetap setia dan selalu bersama Tuhan. Di saat Bapak Ibu setia sama Tuhan, wis percaya, maka segala sesuatu yang Bapak butuhkan, segala sesuatu yang Bapak inginkan, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Yang kedua, mengapa iman itu penting? Yang kedua, iman bagian dalam karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa iman adalah bagian dalam karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kau memiliki iman yang kuat hari-hari ini, saya percaya itu adalah bagian karya Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kalau kita tanpa karya Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa karya Tuhan kita tidak bisa sampai di titik seperti ini. Ini semuanya karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat banyak contoh dalam Alkitab di mana iman seseorang membuat Tuhan melakukan mukjizat. Suatu contoh di dalam Lukas 18:42-3. Di sini tidak usah dibaca, saya ceritakan. Ketika Yesus menyelamatkan orang buta, Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya iman yang besar, hari ini mengalami situasi sakit penyakit, maka Tuhan akan menyembuhkan hidup. Maka Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Di dalam Lukas 5:20, Yesus juga mengatakan kepada seorang yang lumpuh, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sedang sakit seperti firman kemarin, Bapak Ibu kalau sedang pusing, yang pertama pikirkan pasti obat. Oh Panadol, oh mungkin Paramed. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa setiap kita di saat kau sedang sakit, engkau hanya doa sama Tuhan. Melalui bilur kuasa darahmu, Tuhan sembuhkan. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya lakukan, saya dapat firman kemarin oleh Ibu Veronica, dan saya mulai praktekkan hari demi hari. Meskipun kadang saya mengalami pusing, saya tidak tahu Bapak Ibu hari-hari ini, saya mengalami pusing rabar-bar. Nyapo, jadi Bapak Ibu, saya sampai habis Panadol 1 plek tuh habis bolak-balik, momen tak kasih itu mari. Tapi itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, itu bisa kecanduan obat. Saya sampai bilang Mbak Dinan, itu obatmu mesin ampura. Bukan duwe Mas, duwe ini obat kemarin dibilang kasih tahu. Tapi Bapak Ibu, saya tidak tahu.
tiba-tiba pusing, kok mari, pusing mari. Biasanya Bapak Ibu, pusing itu disebabkan karena nggak punya uang. Jadi Bapak Ibu yang jenengan tadi sore sharing, mah pokoknya urip ya. Sing iso menentukan tuh hanya uang. Nek jenengan nggak punya duit, kuwi mesti pusing loro-loro. Tapi nek jenengan cekelan duit raketang 1 juta, 2 juta, mesti ayem. Bener Mbak Ida? Jadi Bapak Ibu, sebenarnya segala penyakit itu disembuhkan hanya karena uang. Nek jenengan cekelan uang iki Pak Butarji nggih, jenengan sehat nggih paling ngato nggih. Jadi Bapak Ibu, nek kita punya uang tuh atine ayem. Wes to, sopo ae. Wong tuwek cekeli dhuwit ya ayem nggih, mah ayem nggih, Mah. Wong cacili nek cekeli dhuwit ya ayem atine. Wong nom wis sopo ae kok. Pokoke cekelan dhuwit ayem nggih Pak Mas Budi nggih. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita punya berkat daripada Tuhan, itu atine ayem. Dan saya percaya iman adalah bagian karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pengingat bagi kita bahwa penting bagi kita untuk selalu memegang iman dan pengharapan kita sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kondisi apapun, masalah terberat apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena beberapa kasus Bapak Ibu, orang yang meninggalkan Tuhan, uripnya bukan semakin baik. Uripe 12 nggih Pak. Saya soro, saya susah. Dan saya melihat teman-teman saya meninggalkan Tuhan. Itu hidupnya bukan semakin baik, bukan semakin diberkati Tuhan, bukan semakin sugih, tetapi malah rekos. Jadi Bapak Ibu nyonyo malah nyonyo. Jadi Bapak Ibu bersyukurlah engkau punya Tuhan. Engkau percaya Yesus hari ini meskipun kondisimu tidak baik-baik saja. Tetap jaga iman, tetap jaga percayamu sama Tuhan. Meskipun kadang ditawani berkat Tuhan yang melimpah oleh tonggomu misalkan, ayo melu aku yuk, ning kono lho, ning masjid Al-Hida, opo gak usah keblinger. Sekali Yesus tetap Yesus. Meskipun kondisi kita mungkin tidak baik-baik saja hari ini, percayalah Bapak Ibu, di saat kau memilih Yesus sebagai Tuhanmu, di saat kau percaya sama Tuhan Yesus hari ini, Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan percaya dengan luar biasa dalam hidup kita. Artinya gini, meskipun kita merasa lemah, kita bisa kembali firman Tuhan yang menemukan kekuatan baru. Jadi gini Bapak Ibu, di saat kau sedang lemah hari-hari, di saat kau sedang mengalami situasi tidak baik, di saat kau baca firman, maka firman itu akan memberikan kekuatan buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, teruslah baca firman meskipun jenengan sudah kata. Karena firman itu baik dalam hidup iman kita. Kalau kita tidak punya iman, terus piye hidup ini? Saya selalu dengan Mbak Deborah ini Bapak Ibu pernah bilang ke saya ngobrol sama istri sama teman-teman juga. Sing penting gereja iki sik buka. Saya masih tetap ke gereja. Saya selalu dengan iman seperti ini Bapak Ibu. Iman Mbak Deborah bukan saya mengunggulkan Mbak Deborah, tapi Mbak Deborah ini memiliki iman yang luar biasa. Artinya iman yang radikal. Terus pokoknya percaya Yesus, mbuh piye caranya Tuhan Yesus menolong saya. Itu yang diingin Tuhan hari-hari ini Bapak Ibu. Dan saya percaya terus setia sama Tuhan. Terus berharap sama Tuhan. Dengan berharap sama manusia pasti mengecewakan. Tapi di saat kau berharap sama Tuhan, jelalah pas butuh, pas ada. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita hari-hari diproses oleh Tuhan supaya iman kita selalu diperbarui oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa iman itu penting? Yang ketiga adalah iman, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa iman, kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, saya bacakan.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu, bonus kita berbeda antara orang yang setia sama Tuhan dengan orang yang tidak setia dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau jenengan lihat orang itu kok diberkati toh, orang itu kok uripnya kok penak toh, pelajari apa yang mereka lakukan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh ya pintar Bapak Ibu, bukan memberkati orang sing males-males, tetapi Tuhan memberkati orang yang setia sama Tuhan. Meskipun udan, ayo teko. Meskipun kau repot, mau ditunda dulu. Artinya gini Bapak Ibu, lebih prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu hari-hari. Kalau kau belajar untuk memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan hidup Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya kalau Tuhan dengan prioritaskan, maka segala sesuatunya yang mungkin Bapak Ibu perlukan hari-hari ini, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Jadi Bapak terkasih, Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan kepercayaan penuh bahwa Dia ada. Jadi Bapak Ibu, iman itu memang bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan hidup kita sama Tuhan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya Tuhan ada di tempat ini? Kalau Bapak Ibu percaya, mempercayakan hidup Bapak Ibu pada Tuhan, maka Tuhan juga akan percaya kepada hidup Bapak Ibu. Artinya Tuhan akan senantiasa memberikan kasih-Nya yang penuh buat setiap kehidupan kita. Dan Dia memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, nek jenengan senang mencari Tuhan, baik bengi, awan maupun isu, jenengan berkat Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Doanya masih Bapak Ibu masih dilakukan, puji nama Tuhan. Jadi doa itu penting Bapak Ibu. Doa itu adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan, dan supaya doa kita terus kita lakukan, supaya kita terus dikasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, iman bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan janji-janji buat setiap kehidupan kita. Kadang kita memikir seperti ini Bapak Ibu, kapan toh janji itu ditepati oleh Tuhan? Itu sebuah pertanyaan besar dalam hidup kita pribadi. Tetapi Bapak Ibu, di saat engkau memiliki iman, maka janji-janji itu akan digenapi Tuhan hari demi hari. Dan saya percaya janji Tuhan tidak akan pernah diingkari di dalam hidupnya Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan akan dipenuhkan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi Bapak Ibu, memiliki iman yang kuat adalah hal yang sangat penting, karena dunia penuh dengan tantangan dan masalah. Jadi Bapak Ibu, saya jenengan mikir dunia hari-hari ini, jenengan bisa stres. Delok informasi ning TikTok yo koyo ngono. Delok apa-apa ning HP yo koyo ngono. Wis gak usah delok HP. Luwih penak, gak terpengaruh dengan situasi. Supaya kerja, supaya pelayanan, nek uripmu menak. Tapi kalau sebenarnya kan kita kan kadang malah golek-golek informasi. Wah, scroll TikTok, ternyata mak bedunduk. Ternyata beritanya tidak baik. Hari ini Bapak Ibu, hanya Tuhan yang bisa kita andalkan hari-hari. Hanya Tuhan yang bisa kita harapkan hari-hari ini. Gak usah mikir dunia usah koyok ini, tetapi percayalah, kita memiliki iman yang kuat dan memiliki pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa kita harapkan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, semua kita hidup dunia penuh dengan godaan dan tantangan, tetapi orang yang memiliki iman yang kuat akan mampu melewati badai kehidupan. Dan saya percaya Bapak Ibu, nek iman jenengan kuat, wis to, badai model apapun, tantangan model apapun, jenengan tetap kuat di dalam Tuhan. Pesan saya Bapak Ibu, tetap pertahankan iman Bapak Ibu.
Artinya sekali Yesus, tetap Yesus. Meskipun kadang kondisi kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, ojo pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Selalu pegang tangan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memiliki rencana yang indah buat setiap kita. Amin. Melalui iman kita bisa berjalan dalam kemenangan yang Tuhan sediakan. Saya ulangi, Tuhan memiliki rencana yang indah untuk setiap kita. Amin. Dan melalui iman kita bisa berjalan dalam kemenangan yang Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau bisa mempertahankan iman, saya percaya engkau selalu ada dalam tangan Tuhan. Tapi kalau engkau sering meninggalkan Tuhan hari-hari ini, nanti. Dan saya percaya engkau setia sama Tuhan, maka Tuhan juga akan setia di dalam setiap kehidupan kita. Pesan firman Tuhan pada malam hari ini, miliki iman yang teguh, yang tidak goyah oleh masalah atau godaan dunia. Artinya Bapak Ibu, dalam Bapak Ibu menghadapi situasi apapun, tetap memiliki iman yang teguh. Percayalah bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan iman kita. Kalau kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, maka Tuhan juga akan percaya buat setiap kehidupan kita. Yang ketiga, dan Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kalau kau masih punya kesempatan hari ini, nek wayang gereja ini gereja, wayang baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, wayang doa juga doa. Karena hari ini Bapak Ibu, iblis menyibukkan kita dengan kegiatan-kegiatan kita. Nek kita tidak punya iman, wis lunga wis jalan-jalan Minak jalan-jalan kok nyapone gereja. Pone gereja paling yo ngono kuwi. Tetapi Bapak Ibu, kalau kau masih punya kesempatan untuk kau datang ke gereja, datanglah ke gereja. Karena apa Bapak Ibu? Yo nek jenengan masih diberikan kesempatan minggu depan. Enggak, sia-sialah hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kau punya kesempatan datang pada Tuhan, datanglah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Dan saya percaya, kalau kau memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik blessing untuk maju ke depan. Kita akan merespon firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita pada malam hari ini. Kita sama-sama pujikan sekali Yesus, tetap Yesus. Lamanya Yesus. Saya dan Bapak itu bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau percaya sepenuhnya sama Tuhan dan beriman penuh sama Tuhan. Bahwa kita mau komitmen di hadapan Tuhan bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan kita percaya hanya Tuhan yang bisa kita andalkan hari-hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam ini Tuhan kami memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh di hadapan Engkau Tuhan. Dan meskipun situasi keadaan apapun dalam hidup kami, buat kami terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah malam ini Bapak Ibu yang terkasih, jadikan iman adalah pegangan hidup Bapak Ibu. Jadikan iman sebagai fondasi hidup Bapak Ibu. Artinya tanpa engkau beriman di hadapan Tuhan hari-hari ini, maka hidupmu akan sia-sia. Tetapi kalau engkau mempertahankan imanmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Dan kita percaya pada malam hari ini bahwa iman adalah bagian dari karya Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa ada sebagaimana kita malam hari ini. Ini bukan karena kekuatan kita, tetapi ini karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terus miliki iman dalam hidup, terus setia sama Tuhan sampai akhir dalam hidup, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan di dalam hidupmu hari-hari. Sekali Yesus selamanya, inilah bukti cinta kami kepada Engkau Tuhan malam ini. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan dengan imanmu, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus, amin. Harapanku
firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami, Tuhan yang menjadi imam dan iman kami dalam kehidupan kami, yang akan menuntun perjalanan hidup kami baik di muka bumi ini sampai akhirnya. Itulah yang menjadi pokok kehidupan kami. Kiranya Tuhan percaya kami kepada Tuhan Yesus sampai saat ini, sampai hari akhir kehidupan kami, bahkan sampai akhir di dalam kehidupan yang baru kami. Tuhan selalu menyertai kami. Itulah Tuhan pokok-pokok kehidupan kami, di dalam iman kami, di dalam Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan saat ini telah berfirman melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan dalam kehidupan dunia yang sangat ini banyak kesulitan secara manusiawi, namun kami tahu Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahkan Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, baik kesehatan kami. Tuhan yang akan memberikan semuanya, kesukaan, damai sejahtera di dalam ikut Tuhan Yesus. Tidak akan mendapat kekurangan sesuatu apapun, yaitu damai sukacita, damai sejahtera, baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan kami secara berkeluarga maupun bermasyarakat. Semuanya akan membawa kehidupan kami baik di depan kehidupan umum, kehidupan masyarakat, bisa membawa nama Tuhan kami Yesus Kristus dalam kehidupannya sulit, ternyata sulit yang menurut kehidupan manusia pada orang. Namun kehidupan ikut Tuhan tidak akan sesuatu yang kekurangan. Sesuatu akan dicukupkan, sesuatu akan diperbarui sesuai kehendak Tuhan. Itulah Tuhan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari Bapak Ibu sedang bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat malam hari ini. Buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan malam ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah bukti cinta kasih kami kepada Engkau, bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan dengan cara memberikan yang terbaik buat Engkau malam ini. Kami percaya biarlah setiap kami yang memberi, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Di saat kami memberi, Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya yang dahsyat buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami, perekonomian kami, keuangan kami, keluarga kami. Biarlah semuanya Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang bertugas kami persilakan. Segala sesuatu
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepakat bagi yang bertugas. Saya persilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Saya akan membacakan untuk pengumuman gereja sepekan ke depan. Menara doa diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ibadah pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 6 malam di gereja. Dan ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 6:15 di Pastori. Gereja berbagi untuk lingkungan diadakan setiap minggu kedua, dan donasi bisa dikumpulkan kepada saya. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai perkumpulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi kontak person yang tertera. Demikian, mungkin ada tambahan. Terima kasih. Untuk tambahnya Bapak Ibu, kami mengundang besok Sabtu ada menara doa di Kelepungi Pak Mas Butingi. Untuk jamnya jam 11 siang supaya tidak kebagian, supaya masaknya bisa prepare. Jadi jam 11 siang Bapak Ibu yang tidak repot monggo. Kita bisa bersama-sama rekreasi sekaligus doa sama Tuhan supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan di sana. Dan selanjutnya lagi tidak ada. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita pujikan doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Hati kami melimpah dengan syukur pada saat malam hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan boleh memberkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam setiap ibadah kami malam ini Tuhan. Kami percaya biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan bukan sekedar didengar saja Tuhan, tapi biarlah mereka boleh melakukan dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi.
Kami juga mau serahkan Bapak keluarga besar GBPS di tempat ini, setiap jemaat yang bernaung di gereja di tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baru, semangat yang baru, berkat yang luar biasa yang daripada Engkau Tuhan akan limpahkan buat setiap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami seperti Tuhan juga memberkati di saat kami datang. Tuhan akan memberkati jemaat kami yang pulang ke Ponorogo, Tuhan akan memberkati. Yang di Soko Tuhan akan memberkati. Yang di Madiun Tuhan akan memberkati. Di sekitar tempat ini Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Sebelum kita pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah berkat Tuhan limpahkan buat setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Bila Tuhan memberikan berkat kesehatan buat Bapak Ibu, Tuhan memberikan berkat kelimpahan buat pekerjaan Bapak Ibu, Tuhan memberikan berkat kelimpahan bukan usaha Bapak Ibu, dan biarlah berkat Tuhan melimpah buat setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.